Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudaraku sekalian, manusia diciptakan dengan potensi fisik, potensi akal, dan potensi spiritual. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan manusia diciptakan dengan potensi spiritual adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Yaitu orang-orang yang kalau dia melakukan fahisyah, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau menzalimi dirinya, dia segera ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, dia bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa demikian? Karena segala sesuatunya disandarkan kepada keinginan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala selalu. Bahkan manusia disebut ahsanut taqwim, sebaik-baiknya penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu karena dia diciptakan dengan potensi spiritual. Seperti itulah yang dikatakan oleh Shahibul Dhilal ketika mengomentari ayat Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mana dalilnya, mana argumennya yang menunjukkan bahwa ahsan taqwim itu manusia diciptakan dengan potensi spiritual? Adalah ayat berikutnya, yaitu tsumma radadnahu asfala safilin, bahwa yang akan dikembalikan, akan dimasukkan ke dalam sehina-hinanya tempat, yaitu neraka, adalah orang-orang yang tidak mengoptimalkan potensi spiritualnya, sehingga kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia, kata Dr. Fadil Soleh Samroi, dia akan tetap dalam keadaan ahsanut taqwim selama dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak keluar dari ahsanut taqwim dengan terus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan, kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan bukan kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu kebaikan, maka dia tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Majid Al-Zindani pernah ditanya dengan kemudian oleh seorang penanya dengan menggugat keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kemudian bagaimana bisa, kata dia, orang yang tidak beriman walaupun dia melakukan kebaikan kok dia dimasukkan ke neraka? Di mana kata keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Syekh menjawab dengan analogi. Dia bilang, kalau seandainya ada dua orang laki-laki masuk ke dalam sebuah kebun yang bukan milik mereka. Orang yang pertama, dia tidak melakukan sesuatu kecuali dia bilang, saya tidak akan melakukan sesuatu di kebun ini kecuali setelah saya bertemu dengan pemilik kebun dan melakukan di dalam kebun ini sesuai arahan pemilik kebun. Saya akan melakukan apa saja yang menjadi arahan pemilik kebun. Tetapi orang yang kedua, dia kemudian melakukan apa saja, bahkan setelah kemudian bertemu dengan pemilik kebun, dia melakukan apa saja sesuai kehendaknya, tidak sesuai dengan arahan pemilik kebun. Dia kemudian memakan buah apa saja yang ingin dia makan semaunya. Kemudian dia memindahkan tanaman yang ingin dia pindahkan kemana saja dia suka. Dia tebang pohon yang ingin dia tebang. Melakukan segala sesuatu yang dia sukai sesuka hatinya di kebun tersebut, padahal kebun tersebut bukan miliknya. Kemudian kata Syekh itu bertanya, kira-kira dari dua orang itu siapa yang kemudian yang berhak mendapatkan bayaran atau upah dari pemilik kebun? Kata orang yang bertanya tadi, tentu saja orang yang pertama. Orang yang kedua tidak diusir pun dari kebun tersebut sudah syukur. Seperti itulah perumpamaan atau kemudian analogi orang yang beriman dan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kemudian kita jaga diri kita untuk tetap berada dalam ahsanut taqwim dengan terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan segala bentuk kebaikan dengan niat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.